Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Part 24, istri sah jadi pelakor. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 24. Rafa sangat terkejut saat terbangun dini hari melihat tubuhnya hanya ditutupi selimut, tanpa sehelai pakaian di tubuhnya. Dia langsung bangkit sambil berusaha mengingat apa yang terjadi semalam, tapi dia tidak bisa mengingat apapun. Kemudian dia menoleh ke arah Anggi yang masih tidur di sampingnya. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin, ucap Rafa kebingungan dan frustasi. Dia sama sekali tidak bisa mengingat apa yang sudah dia lakukan. Nggak mungkin aku melakukan itu sama Anggi. Ini nggak mungkin, ucapnya mengusap kasar wajahnya. Sayang, kamu udah bangun ternyata, ucap Anggi yang terbangun dan langsung melihat ke arah Rafa yang sedang duduk. Anggi, ada apa ini? Semalam apa yang terjadi? Nggak ada sesuatu di antara kita kan? Tanya Rafa cemas. Semalam kita melakukan hubungan itu untuk pertama kalinya, dan aku sangat bahagia. Makasih ya, jawab Anggi tersenyum. Nggak mungkin, aku nggak mungkin melakukan hal itu. Aku bahkan tidak bisa ingat apapun. Emang kenapa sih? Kita suami istri, dan itu hal yang wajar. Kenapa kamu harus merasa kalau itu adalah sebuah kesalahan? Protes Anggi kesal. Rafa terdiam karena dia merasa apa yang Anggi katakan memang benar. Suami istri sudah sewajarnya melakukan hubungan intim. Tapi karena dalam hatinya hanya ada Sarah, dia tidak ingin bercinta dengan wanita manapun. Rafa tak bicara lagi dan langsung mengambil celananya lalu memakainya. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Anggi tersenyum senang karena mulai saat ini Rafa pasti tidak akan lepas darinya. Semalam kita memang gak melakukan apapun. Kamu bahkan tidak mau menyentuh aku walaupun dalam keadaan tidak sadar. Aku heran, segitu hebatnya kamu mengendalikan keinginanmu untuk bercinta. Tapi, aku harus membuat kamu yakin kalau kita melakukan itu, supaya kamu tidak akan pernah lepas dari aku, ucap Anggi dalam hati. Di pagi hari, Rafa berniat untuk pergi ke kafe. Sudah lama dia tidak pernah ke sana untuk melihat bagaimana bisnisnya itu. Namun saat tiba di sana, seorang wanita yang dia rindukan kini berdiri tak jauh di hadapannya. Rafa, aku mau bicara sama kamu, ucap Sarah yang langsung menghampirinya. Ada apa? Untuk apa kamu kesini? Rafa berusaha bersikap acuh dan tak peduli. Kamu kenapa sih tiba-tiba menghilang? Kenapa kamu gak mau angkat telepon dari aku? WA juga gak dibaca, apalagi dibalas. Kamu menghindar dari aku. Aku salah apa? Kamu gak salah apa-apa, tapi lebih baik kamu bahagia bersama Rendra. Dia sudah benar-benar berubah. Aku juga sudah memutuskan untuk belajar menerima Anggi. Terlepas dari apa yang mereka lakukan di masa lalu, kita harus menghargai perubahan mereka, balas Rafa. Tapi, ini ada apa sih? Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Aku akan tetap cerai dari Rendra. Dia boleh berubah menjadi lebih baik dan setia, tapi bukan sama aku. Aku sudah tidak bisa. Tapi aku juga sudah tidak bisa sama kamu, Sarah. Aku juga bingung. Aku minta maaf, sebaiknya kamu pulang.
Pintar Rafa memalingkan wajahnya dan hendak pergi. Tapi Sarah langsung memegang tangannya. "Ada apa? Jelasin sama aku," ucap Sarah berharap. Tapi lagi-lagi Anggi tiba-tiba muncul mengacaukan segalanya. Dia melepaskan tangan Rafa dari pegangan Sarah. "Jangan pernah kamu ganggu suami aku, ngerti?" pinta Anggi dengan tegas. "Anggi, aku perlu bicara sama dia. Ini gak ada urusannya sama kamu," ucap Sarah tak mau kalah dan kembali memegang lengan Rafa. "Tentu ada urusannya, karena dia suami aku. Aku sudah kembalikan Rendra. Kamu juga sudah mempermalukan aku. Aku sudah terima semuanya. Tapi aku tidak akan terima kalau kamu berusaha merebut Rafa dari aku. Oh iya, aku sama Rafa sudah sepakat untuk saling menerima. Dan kita benar-benar sudah seperti suami istri sekarang. Kamu ngerti kan maksud aku?" Mendengar perkataan Anggi, Sarah akhirnya terdiam dan perlahan melepaskan tangan Rafa. Dia menutup matanya sejenak, dan saat itu pula air matanya juga tumpah. Sementara Rafa hanya diam saja. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. "Sarah, ucap Rafa terhenti saat Sarah akhirnya memutuskan untuk langsung pergi begitu saja sambil menghapus air matanya. Sarah langsung pulang ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Nara datang menghampirinya dengan membawakan sarapan untuk Sarah. Sebenarnya dia sudah mengetuk dan menekan bel, tapi Sarah tidak membukanya. Karena merasa khawatir, Nara langsung masuk saja karena pintu rumah itu tidak terkunci. "Sarah, kamu kenapa nangis? Rendra bikin masalah lagi?" tanya Nara kesal, tiba-tiba mendapati sahabatnya menangis di kamar sendirian. Sarah hanya menggeleng sambil terus menangis. "Sarah, kamu tenang dulu. Kamu cerita sama aku, ada apa?" Sarah perlahan menghapus air matanya dan berusaha menenangkan diri. "Rafa, dia," ucap Sarah yang tidak tahu harus memulai dari mana. "Oh, aku tahu. Jadi kamu sudah tahu kalau Rafa kembali sama Anggi?" tanya Nara. "Kamu tahu tapi kamu gak kasih tahu aku, Ra. Kenapa?" "Aku gak tega, Sar. Sebenarnya aku lihat mereka keluar dari hotel itu dan mereka kelihatan mesra. Aku gak tega bilang sama kamu. Mending kamu lupakan Rafa juga. Kamu bisa melupakan Rendra, bahkan mengusirnya. Aku yakin kamu juga bisa melupakan Rafa yang baru sebentar masuk dalam kehidupan kamu. Apalagi kamu lagi hamil kan? Kamu harus fokus dengan bayi dalam kandungan kamu itu. Justru karena bayi ini yang membuat aku tidak bisa melupakan Rafa begitu saja. Dia bahkan tidak tahu kalau aku hamil," ucap Sarah kembali menangis. "Apa? Jadi kamu sama Rafa?" Nara langsung syok mendengar perkataan Sarah.